Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk kelas 9 kita melanjutkan bab yang ketiga, yaitu ide kreatif dan inovatif dalam cerita pendek, ya. Kemudian di sini bisa kalian lihat gambar sini. Ini adalah cerita pendek, ya. Kurang menjelaskan kumpulan cerpen. Apa ini? Jelas. Ini judulnya Dilarang Baper. Dilarang baper. Boleh baper sesama teman, ya. Dilarang baper. Kemudian kita akan mempelajari definisi perbedaan ciri unsur pembangun, simpulan unsur-unsur pembangun tadi, kemudian struktur, aspek kebahasaan, dan penyusunan teks cerita pendek berdasarkan struktur dan aspek kebahasaannya nanti, ya. Yang pertama kita ke definisi dulu. Definisi cerita pendek, ya. Sebelum kita masuk ke definisi, di depan bab itu ada salah satu teks pembukaan awal teks, ya. Saya bacakan dulu. Kamu pasti pernah membaca cerpen baik dari koran, internet, maupun buku kumpulan cerpen. Cerpen dengan bahasa dan alur yang menarik dapat membuat emosi pembacanya masuk ke dalam cerita tersebut. Untuk menulis cerpen yang menarik dibutuhkan sebuah kreativitas. Kreativitas dapat diartikan sebagai kemampuan seseorang untuk mencipta sesuatu, ya. Setiap orang memiliki potensi kreatif yang berbeda dalam menulis cerpen. Kreativitas dalam menulis cerpen dapat kamu asah sejak dini. Untuk mengetahui kualitas cerpen yang telah ditulis, kamu dapat mengirimkannya ke surat kabar, majalah, atau website, ya. Selain itu, hasil karyamu tersebut dapat diikutsertakan dalam lomba-lomba menulis cerpen yang diadakan oleh pemerintah atau lembaga swasta, ya. Untuk cerpen, dan kita masuk ke sini dulu. Definisi. Nah, ini para ahli, ya, ini. Cerpen merupakan karya sastra, bisa dilihat di buku kalian. Sebelum bagian A itu ada, ya. Sebelum sub pokok unsur pembangun cerpen. Nah, ini pengertiannya. Cerpen merupakan karya sastra fiksi. Cerpen menceritakan berbagai macam permasalahan dalam masyarakat, ya. Permasalahan tersebut dikemas dalam cerita yang menarik. Nah, itu. Cerpen merupakan karya sastra fiksi. Fiksi itu hayalan, ya. Jangan. Kemudian kita masuk ke unsur pembangun cerpen. Unsur pembangun cerpen. Pada pembelajaran ini, kamu akan belajar menentukan unsur pembangun cerpen. Sebelum menentukan unsur-unsurnya, kamu sebaiknya mengenali informasi umum teks cerpen. Informasi umum tentang teks cerpen dapat kamu baca dan pahami dengan memindai QR kode di samping. Ini sudah saya pindai, ya, tadi, ya. Coba kita masuk ke sini, ya. Sudah saya pindai tadi. Nah, ini dia. Kita pelajari ini dulu. Pengertian jenis dan ciri cerpen.
Masuk ke sini dulu. Bagi yang tidak memindai silahkan dipindai. Pengertian ciri cerita pendek ya. Cerpen merupakan karya sastra berbentuk fiksi. Sesuai namanya, kependekan dari cerita pendek. Cerpen itu ya. Cerpen kependekan dari cerita pendek. Ini akronim ya. Bedakan akronim sama singkatan. Akronim itu kependekannya. Akronim bisa disebut kependekan. Cerpen itu akronim ya. Kalau singkatan itu seperti SIM, STNK, KTP, dan lain sebagainya. Itu singkatan. Singkatan kata-kata. Kalau ini kependekan. Yang disebut juga biasanya akronim ya. Kependekan dari kata tadi. Nah, diingat sebagai pembelajaran. Akan tetapi, ukuran panjang pendek cerita memang tidak ada aturan pasti. Tidak ada satu kesepakatan di antara pengarang dan para ahli tentang ukuran panjang pendek cerita. Tidak ada ukuran pasti ya. Dalam teori pengkajian fiksi, karangan Burhan Nurgiantoro dijelaskan bahwa cerpen adalah sebuah cerita yang selesai dibaca dalam sekali duduk. Ya, ini ada di sini. Dijelaskan bahwa cerpen adalah sebuah cerita yang selesai dibaca dalam sekali duduk. Kira-kira berkisar antara setengah sampai 2 jam. Sekali duduk aja kalau cerpen. Kalau panjang itu bahkan bisa berhari-hari, itu dinamakan novel ya biasanya. Novel bedakan. Cerpen itu pendek saja, novel panjang. Menurut H.B. Jasin, cerpen adalah sebuah cerita singkat yang harus memiliki bagian terpenting, yaitu perkenalan, pertikaian, dan penyelesaian. Ya. Bagian terpenting di dalam sebuah cerpen itu. Ada pengenalan atau perkenalan dulu, kemudian ada pertikaian atau masalah, dan penyelesaian. Ini menurut H.B. Jasin ya. Kemudian menurut C.S. Badudu, cerpen adalah cerita yang hanya menjurus serta terfokus pada satu peristiwa saja. Ini untuk definisi cerita pendek ya. Kemudian untuk pembedaan cerita pendek di sini ya. Di sini juga ada tadi. Nah, jenis cerita pendek dibedakan berdasarkan panjang cerita dan tema. Kemudian di sini berdasarkan tema dan isi yang B. Dan ini ciri-ciri cerpen ya. Kita di sini dulu, cerita pendek berdasarkan panjang pendeknya dulu ya. Yang pertama, cerpen sangat pendek yang disebut short story ini. Kemudian cerpen panjangnya sedang, cerpen sedang, middle short story ya bahasa Inggrisnya. Kemudian cerpen panjang, long short story. Kita masuk ke sini dulu berdasarkan panjang pendeknya dulu. Nah, kita lihat lagi ya. Nah, cerpen berdasarkan panjang pendek cerita. Pertama tadi nih short story ya, cerpen mini bisa disebut juga. Ada 3 ya di sini. Berdasarkan panjang ceritanya ada 3, ada cerpen mini, cerpen ideal, dan cerpen panjang. Ini yang bahasa Inggrisnya tadi. Kalau cerpen mini ini sangat singkat sekali. Jumlah katanya pun cerpen mini ini antara 500 sampai 1000 kata saja. Ya. Antara 500 sampai 1000 kata saja untuk cerpen mini. Kemudian untuk cerpen yang ideal, ini katanya ya. Untuk yang ideal itu panjangnya antara 3000 sampai 4000 kata. 4000 kata ya untuk ideal. Kemudian kalau cerpen panjang
itu 4.000 sampai 10.000 kata. Kalau kita nih misalnya ini seperti ini. Coba kita cari cerpen ini ya. Cerpen singkat saja. Kita cari cerpen singkat. Cara menentukan itu berapa katanya itu seperti ini. Coba kita ini. Saya coba masuk cerpen singkat ya. Nih, kita kopas ya. Kita coba kopas. Menentukan seberapa panjangnya cerpen ini. Dia termasuk ke dalam cerpen mana? Kita lihat jumlah katanya saja maksud saya. Coba kita lihat ya. Kita buka Microsoft Word. Kita buka Microsoft Word ya. Kita pastikan di sini. Tadi di dalam sini yang ini ya. Kita lihat untuk cerpen ini 500 sampai 1000 kata. Kalau kita lihat di dalam Microsoft Word ini, di sini tertanda bahwa di sini hanya 126 kata saja dari keseluruhan ini. Sangat singkat sekali. Seharusnya kan 500. Ini masih bisa dikembangkan lagi sebenarnya. Ini belum memenuhi syarat untuk termasuk ke dalam jenis cerpen mini ya, tidak masuk. Seharusnya 500 itu baru bisa dikatakan cerpen mini. Tetapi di sini juga dikatakan menurut para ahli tadi, di sini ya, tidak ada satu kesepakatan di antara pengarang dan para ahli. Nah, ukuran panjang pendek cerita. Nah, jadi seperti itu ya. Tidak ada kesepakatan mau berapapun. Tapi untuk mengkategorikannya berdasarkan panjang cerita ini boleh. Kita bisa mengacu di sini saja. Kalau yang tadi kan pendek sekali, 125 kata kalau dihitung tadi ya. Coba kita lihat lagi. Kalau Microsoft Word ini sudah bisa mendeteksi berapa kata. Nih, 126 kata. Kelihatannya di sini. Di sebelah kiri bawah yang saya gerakin ini. Nah, coba kita masuk lagi ke pembahasan. Nah, itu untuk jenis cerita pendeknya ya, berdasarkan panjang cerita. Yang cerpen mini tadi atau short story tadi 500 sampai 1000 kata, yang ideal 3000 sampai 4000 kata, kemudian 4000 sampai 10 kata untuk cerpen yang panjang. Kalau 500 kata ini biasanya sekitar 1 lembar saja cerpen mini ini. Satu lembar atau 2 lembar biasanya untuk cerpen mini. Sudah selesai itu. Ya. Kemudian yang di sini lagi. Dan yang di balik lagi ya. Kemudian berdasarkan tema dan isi. Ada 3 ya. Ada cerpen anak, cerpen remaja, dan cerpen keluarga. Coba kita lihat penjelasannya.
Kita lihat penjelasannya ya. Berdasarkan tema dan isi. Nah, dibagi menjadi 3 ya. Yang pertama cerpen anak, merupakan cerpen yang dijadikan bahan bacaan bagi anak-anak. Ini dijadikan bahan bacaan bagi anak-anak. Cerpen anak menggunakan kalimat sederhana yang mudah dipahami. Biasanya cerpen anak berisi permasalahan sehari-hari yang dialami anak. Contoh cerpen anak dapat dilihat pada cerpen yang diterbitkan oleh majalah Bobo. Cerpen majalah Bobo. Dan ada juga cerpen anak dimuat di koran lokal yang terbit setiap minggu. Coba kita cari ya. Contoh cerpen anak majalah Bobo. Kita lihat gambar-gambarnya deh. Nah, ini dia. Kejutan untuk Nadia. Ini contohnya ya. Ulang tahun Sekar. Nah, ini memang majalah Bobo nih cerpen. Jadi dia singkat saja dan bahasanya pun bahasa yang digunakan untuk anak-anak ya biar mudah dipahami. Ini contoh-contohnya. Pelangi buat Bunda untuk anak-anak. Bisa juga biasanya cerpen anak-anak adalah cerpen anak ini biasanya binatang kebanyakan juga ya binatang. Cerpen si kancil biasanya. Si tikus dan si singa biasanya contohnya ya. Itu. Kemudian kita lanjut ke cerpen remaja lagi. Kita ke cerpen remaja ya. Kita lihat cerpen remaja. Cerpen remaja menyasar pada pembaca kalangan remaja. Remaja itu sepantaran kalian ya. Sepantaran kalian itu remaja. Sampai kalian SMA pun masih dikatakan remaja. Itu. Remaja itu masanya pada saat kalian masuk SMP. Itu remaja. Sampai SMA. Kalau sudah lulus SMA itu sudah masuk ke dewasa ya. Mau ke dewasa sudah. Masih mau itu. Sudah memasuki perkuliahan itu sudah dikatakan dewasa kalian. Bukan remaja lagi. Nah, untuk ini kalian lihat sendiri. Isi cerpen ini biasanya mengangkat tema kehidupan remaja. Apa saja temanya? Persahabatan, hubungan dengan orang tua. Ini ya. Pokoknya tentang kehidupan remaja lah. Tema tentang kehidupan remaja itu banyak. Baik itu persahabatan, hubungan dengan orang tua, atau masalah pergaulan. Menjadi tema yang sering diangkat. Nah, ini tema yang paling sering ya. Dalam cerpen jenis ini. Itu. Untuk cerpen remaja boleh kita lihat lagi contohnya. Cerpen remaja. Salju pertama bulan Desember. Kita tidak menjurus ke kisah asmara ya, tidak boleh. Bisa tentang persahabatan, tema cerpen remaja, persahabatan. Bisa dilihat. Goresan tinta biru. Cerita santri tentang sahabat, perjuangan dan cinta. Cinta apa nih? Tidak tahu.
persahabatan. Paling banyak biasanya cerpen persahabatan. Persahabatan atau pergaulan biasanya. Pergaulan remaja. Kita lihat ini hanya sebagai ilustrasi saja ya. Nah, ini pergaulan. Pergaulan, ini pergaulan, ini pergaulan. Pergaulan bebas. Sangat membahayakan sekali ya. Pergaulan yang tidak baik, yang sampai terjerumus ke hal-hal yang negatif ya. Nih, yang baik itu seperti ini. Membaca Al-Quran, melakukan kegiatan yang positif. Misalnya membaca buku, berolahraga, berdiskusi dalam hal yang positif ya maksudnya. Itu untuk cerpen remaja untuk masalah pergaulan. Itu ya. Untuk hubungan dengan orang tua juga banyak. Misalnya dia curhat kepada orang tuanya atau kegiatan yang lain berhubungan dengan orang tua seperti itu ya. Kemudian cerpen keluarga. Cerpen keluarga mengangkat tema keluarga. Pasti sudah. Berbagai macam permasalahan di keluarga menjadi isi cerpen jenis ini. Cerpen keluarga biasanya dapat ditemui pada majalah atau tabloid keluarga. Kita cari lagi cerpen keluarga. Kita learning by googling ya. Cerpen keluarga. Kita cari ilustrasinya ya. Kita cari ilustrasinya. Nah, mimpi keluarga apa ini? Hasna ya. Oasis keluarga. Pokoknya itulah. Cerpen keluarga. Gambar-gambarnya. Pokoknya itu menyangkut masalah keluarga. Kehidupannya seperti apa. Itu ya. Kehidupan keluarga. Ibu dengan anak, ibu dengan ayah, anak dengan orang tua. Seperti itu. Namanya keluarga kan? Seperti itu ya. Nah, itu untuk berdasarkan tema dan isi ya. Dapat dibedakan menjadi tiga, kemudian panjang pendek juga 3. Itu harus dibedakan ya. Sekarang kita ke ciri-ciri. Kalau di sini tadi apa ya? Di sini paling bawah. Oh, ciri-cirinya sama. Untuk ciri-ciri. Coba kita buka di sini saja ya. Nah, ciri-ciri cerita pendek. Selanjutnya ke ciri-cirinya. Pertama, panjang karangan lebih kurang 10 halaman. Lebih kurang 10 halaman. Bisa lebih, bisa kurang maksudnya ya. 10 halaman. Ada yang sampai 1 halaman saja. Kan tadi ada yang 500 kata katanya. Gitu ya. Habis dibaca sekali duduk. Nah, jadi sekali duduk pasti habis. Itu ciri-ciri salah satunya. Hanya ada satu peristiwa yang menguasai jalan cerita. Satu peristiwa. Ada pengenalan, ada konflik atau pertikaian tadi, kemudian ada penyelesaiannya. Baik dia berakhir menderita atau bahagia. Itu ya kalau suatu cerita itu. Kemudian terdapat konflik. Nah, pasti nih ada konflik. Tetapi tidak menimbulkan perubahan nasib pelaku. Nah, maksudnya ini apa? Tidak menimbulkan perubahan nasib pelaku ini maksudnya kita membaca cerpen tadi. Misalnya pelaku tersebut tiba-tiba mendadak kaya raya di akhir. Maka dia akan kaya raya, tidak ada lagi kesinambungannya.
Dia berakhir bahagia, ya dia bahagia selanjutnya, seperti itu. Tidak ada cerita selanjutnya, tidak ada. Misalnya dia berakhir menderita, ya udah di akhir itu dia menderita sudah. Itu maksudnya. Tidak menimbulkan perubahan nasib itu seperti itu. Sudah putus, sudah ditetapkan seperti itu jalan ceritanya. Itu ya. Kemudian di sini perwatakan tokoh dilukiskan secara singkat. Singkat saja. Tidak bertele-tele, tidak panjang lebar. Seperti itu ya. Ini untuk ciri-ciri cerita pendek. Kemudian unsur pembangun. Nah, ini untuk unsur pembangun di pertemuan berikutnya saja ya. Oh iya, ini kelupaan nih. Kelupaan saya. Kita lanjut. Ini hubungan ya. Kalau ini, nah ini kita ke unsur pembangun dulu. Di sini ada unsur pembangun cerpen dibagi menjadi dua ya. Ada unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Pertama kita ke unsur intrinsik terlebih dahulu. Coba kita lihat. Di situ kan ada untuk memindai kode QR. Di situ ya. Untuk penjelasan lebih lengkap. Nah, bisa kita lihat. Ini sudah saya scan. Kita buka di sini. Nah, ini dia. Unsur-unsur pembangun cerpen. Nah, yang pertama unsur intrinsik. Dapat kalian ketahui terlebih dahulu, saya menjelaskan ini dulu ya. Unsur intrinsik adalah unsur yang membangun karya sastra. Unsur yang membangun karya sastra itu maksudnya unsur yang berada atau bagian-bagian yang berada di dalam cerita cerpen tersebut. Di dalam tulisan cerpen tersebut maksudnya. Nama in kan di dalam cerpennya. Kalau unsur ekstrinsik, kita lihat ya. Tiga halaman. Unsur intrinsik. Nah, ini unsur ekstrinsik ya, berada di luar karya sastra. Unsur ekstrinsik ini adalah orang pengarang, seseorang pengarang tadi. Jadi unsur-unsur ekstrinsik ini berada di luar karya sastra. Dia bersangkut paut dengan si pengarang sebenarnya. Bahasa yang digunakan pengarang ini ya. Kemudian latar belakang pengarang pasti sudah. Kemudian nilai-nilai dalam cerpen. Kita membahas yang terlebih dahulu ini adalah intrinsik. Unsur pembangun dari dalam cerita tersebut. Nah, ini biar lebih jelas. Intrinsik. Yang pertama tema. Tema adalah ide utama dalam pengembangan cerpen. Tema adalah landasan dasar penulisan cerita. Nah, ini tema ya, landasan dasar. Sebagai dasar cerita, tema akan dikembangkan menjadi jalinan cerita. Tema menjadi pengikat dari awal sampai akhir cerita. Tema yang digunakan dalam cerpen sangat beragam, seperti masalah sosial. Nah, masalah sosial, kemudian religius, kepahlawanan, hingga cinta kasih. Ini kalau kita kelompokkan tadi ya, di dalam sini tadi. Di dalam sini. Nih. Kalau berdasarkan tema dan isi ini, ada cerpen anak, ini berdasarkan tema dan isi ya, cerpen remaja, kemudian cerpen keluarga. Kalau di sosial ini bisa cerpen remaja tadi ya. Contohnya pergaulan ya, sosial masuk. Kalau religius ini kebanyakan masuk di keluarga juga banyak. Di pergaulan juga bisa cerpen remaja ya.
kepahlawanan. Nih, kalau pahlawan nih kebanyakan di cerpen anak ya. Pahlawan-pahlawan. Kemudian cinta kasih, cerpen keluarga atau cerpen remaja juga. Semuanya juga bisa di sini. Cerpen anak juga bisa. Gitu ya. Kemudian alur. Alur merupakan pola pengembangan cerita yang terbentuk oleh hubungan sebab akibat. Pola pengembangan cerita. Polanya ya. Pola pengembangan cerita sangat beragam berdasarkan waktunya. Alur dalam sebuah cerpen dibagi menjadi 3. Ini alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Ini alurnya ya. Alur itu masanya, masa saat pembuatan cerita tersebut dia menceritakan pada masa apa. Misalnya pada masa sekarang dia menceritakan masa sekarang, kehidupan waktu itu. Kalau dia itu alur maju ya. Kalau alur mundur menceritakan di masa lalu. Hanya menceritakan masa lalu saja. Itu alur mundur. Kemudian kalau alur campuran itu berpadu antara maju dan mundur. Itu ya. Kemudian untuk latar adalah landasan tumpu. Menyaran pada pengertian tempatnya, latar. Landasan tumpunya ya. Pada latar tempat, waktu, dan lingkungan sosial. Tempat terjadinya peristiwa yang diceritakan. Latar dalam cerpen terbagi menjadi 3, yaitu tempat, waktu, dan suasana. Sudah kalian ketahui semua ya. Ini untuk latar tempat berkaitan dengan lokasi. Lokasi ya. Kalau latar waktu berkaitan dengan waktu kejadian. Waktu kejadian ya. Kalau latar suasana, ini suasana kejadiannya. Suasananya itu sedang apa gitu. Suasana sedih, duka, suasananya mencekam, menakutkan ya, untuk suasana ya. Seperti itu. Kemudian penokohan lagi. Nah, penokohan adalah pelukisan tokoh dalam cerita. Penokohan dalam cerita meliputi watak dan tingkah laku tokoh. Disajikan baik secara tersurat maupun tersirat. Kalau tersurat itu secara langsung ya. Kalau tersirat dia tidak langsung menceritakan watak tokohnya, tetapi dia menceritakannya melalui bahkan bisa dialog maupun narasinya ya. Maupun ceritanya tadi. Bisa dari dialog dia menceritakan dia berwatak seperti apa. Seperti itu ya. Kalau tersirat itu seperti itu. Tidak langsung dia orangnya lemah lembut, tidak langsung. Kalau tersurat itu misalnya Budi adalah anak yang rajin dan suka menolong. Nah, itu wataknya rajin dan suka menolong. Itu kan sudah kelihatan kan? Kalau tersurat itu sudah kelihatan. Kalau tersirat dia bisa menggambarkan di tingkah lakunya atau dari segi dia berdialog atau berbicara. Seperti itu ya. Sudah azan nih. Kita lanjut lagi nanti ya. Itu untuk penokohan. Nah, untuk tokoh juga ada protagonis dan antagonis. Nanti kita bahas ini dulu. Kita stop dulu ya. Baik, kita lanjutkan lagi ya. Kita lanjutkan. Selanjutnya adalah nih, penokohan lagi ya. Kita bahas tentang penokohan di sini. Kita lanjutkan tadi ya. Tadi sudah penokohan ini adalah pelukisan tokoh dalam cerita. Ini ada 2 nih. Ada tokoh protagonis dan antagonis.
Tokoh antagonis, mohon maaf yang ini protagonis dulu ya. Tokoh protagonis adalah tokoh yang mempunyai watak baik. Wataknya baik ya protagonis. Biasanya tokoh protagonis sebagai tokoh utama. Ya, protagonis. Kemudian untuk tokoh antagonis adalah tokoh yang mempunyai watak jahat. Biasanya tokoh antagonis adalah tokoh yang mempunyai pandangan atau pemikiran yang berbeda dengan tokoh utama. Nah, jadi antagonis ini tokoh penentang sebenarnya. Menentang protagonis. Atau dia kalau dalam kerajaan itu misalnya ini adalah raja yang jahat, seperti itu ya, raja yang kejam. Kemudian protagonis inilah orang yang baik yang akan menyerang atau mengalahkan si raja antagonis yang jahat ini. Seperti itu ya. Setiap tokoh dalam cerita fiksi mempunyai watak yang berbeda-beda. Watak tersebut ditampilkan penulis baik secara langsung maupun tersirat. Secara langsung itu seperti yang saya sampaikan tadi ya. Secara langsung baik itu langsung dikenalkan dia adalah orang yang sangat kejam. Kalau tersirat itu bisa tergambar dari tingkah lakunya ya, atau dari segi dia berbicara, bisa jadi dialognya ya. Kemudian kita ke sudut pandang lagi nih. Sudut pandang. Sudut pandang merupakan cara pandang yang digunakan pengarang sebagai sarana untuk menyajikan tokoh, tindakan, latar, dan berbagai peristiwa yang membentuk cerita. Ini penjelasannya ya. Berikut ini beberapa sudut pandang yang dapat digunakan pengarang dalam cerita. Yang pertama, sudut pandang orang ketiga. Pengisahan cerita pada umumnya, ini secara umum ya, mempergunakan sudut pandang orang ketiga. Nah, jadi secara umum kebanyakan itu merupakan sudut pandangnya orang ketiga. Jadi narator atau si penulis atau si pembicara ini, si penulisnya ya, atau si pembuat kisah tadi adalah seorang yang berada di luar cerita. Nah, jadi dia di luar dari cerita tersebut, dia tidak ada ikut campur di dalam cerita tersebut. Maksudnya dia tidak langsung masuk ke dalam cerita, maksud saya tidak ikut campur itu maksudnya ya. Tapi dia tetap membuat ceritanya. Narator adalah seorang yang berada di luar cerita yang menampilkan tokoh-tokoh cerita dengan menyebut nama diri atau kata ganti orang ketiga. Kata ganti orang ketiga itu ini ya. Ia, dia, dan mereka. Atau nama orangnya langsung. Dia menceritakan Salsa. Dia menceritakan Johnny. Seperti itu ya. Ini orang ketiga itu seperti itu. Jadi dalam ceritanya itu, misalnya di dalam cerita itu dia menyebutkan nama tokoh, berarti dia sudut pandang orang ketiga gitu ya. Kemudian yang kedua, sudut pandang orang pertama. Dalam pengisahan cerita yang menggunakan sudut pandang orang pertama, narator adalah seorang yang ikut terlibat dalam cerita. Nah, jadi penulis atau orang yang mengisahkan cerita itu masuk ke dalam ceritanya. Nah, ini kalau orang pertama itu kan aku atau saya juga bisa. Ia adalah si aku, nah, tokoh yang berkisah dan mengisahkan kesadaran diri sendiri. Nah, itu diri sendiri, aku atau saya, itu yang menceritakan dirinya sendiri itu dengan sadar, gitu ya. Karena orang pertama itu aku, saya, diriku, bisa juga daku, kata-katanya. Kemudian ini sudut pandang campuran. Ini jarang ya kalau sudut pandang campuran ini. Coba kita baca dulu. Dalam pengisahan cerita, pengarang menggabungkan penggunaan sudut pandang orang pertama dan sudut pandang orang ketiga. Sudut pandang campuran ini jarang dipakai dan membutuhkan kreativitas penulis. Jadi ini digabungkan. Dia menceritakan dirinya sendiri, kemudian dia menceritakan orang lain lagi. Jadi sesuai kreativitas penulis.
Itu ya. Itu untuk sudut pandang, harus bisa membedakan orang ketiga, pertama, dan campuran. Kemudian untuk unsur intrinsiknya lagi amanat ya. Amanat adalah pesan yang ingin disampaikan dalam sebuah cerita. Berarti pesan moral. Pesan dalam sebuah cerita mencerminkan pandangan hidup pengarang. Jadi memiliki pandangan hidup pengarang ya, pandangan ke depan atau pandangan ke belakang yang baik, tentunya seperti itu. Pesan yang ingin disampaikan pengarang disebut pesan moral ya. Pesan yang disampaikan itu disebut pesan moral. Pesan moral tersebut dapat berupa penerapan sikap dan tingkah laku para tokoh yang terdapat pada sebuah cerita. Bisa menerapkan sikap atau tingkah laku para tokoh tadi ya, yang baik-baik, yang buruknya jangan digunakan ya, jangan diterapkan, tapi hanya sekedar diketahui saja biar kita tidak melakukan hal tersebut. Nah, itu untuk unsur intrinsik, unsur yang berada di dalam ceritanya ya. Ada 6 ya. Kita ulang lagi di sini, ada tema, alur, latar ada 3. Kemudian penokohan, sudut pandang. Ini penokohan ada 2 ya, protagonis dan antagonis. Ini harus diingat. Kemudian sudut pandang. Terus amanat. Yang terakhir ya, pesan moral tadi ya. Pandang ada 3, ingat. Kemudian unsur ekstrinsik, unsur yang berada di luar karya sastra. Ini dia. Berada di luar karya sastra. Maksudnya berada di luar tulisan itu ya. Tetapi ini sangat berpengaruh sekali. Kenapa bisa dikatakan seperti itu? Mari kita dalami. Nah, coba kita lihat di sini. Nah, di sini sangat kenapa saya katakan berpengaruh? Saya jelaskan ya. Seperti ini. Salah satu contohnya itu seperti ini. Awal mulanya cerita ini adalah di sini sebenarnya. Awal mulanya suatu cerita itu sebenarnya di unsur ekstrinsik ini. Unsur ekstrinsik ini adalah si pengarangnya. Nih. Si pengarang. Ya, unsur ekstrinsik ini kehidupan pengarangnya yang mendasari sebuah cerita tersebut. Coba kita masuk ya. Kita pelajari. Coba. Ini dia. Yang pertama itu ekstrinsik yang mempengaruhi cerita tersebut. Dari segi apa? Yang pertama dari segi bahasa ya. Bahasa. Nah, bahasa merupakan sarana yang digunakan dalam karya sastra. Sarananya. Bahasa ini adalah sarana pasti. Bahasa yang digunakan dalam sebuah karya sastra dipengaruhi oleh bahasa pengarang. Seperti dialeknya ya. Seperti apa dialeknya. Kemudian kebiasaan berbahasanya. Kebiasaannya itu seperti apa. Dia berbahasa sehari-hari itu maksudnya. Dan pengaruh bahasa asing. Misalnya si pengarang ini memiliki atau mengetahui bahasa-bahasa asing, dia bisa masukkan ke dalam ceritanya. Atau bahasa daerah, biasanya seperti itu ya, dia masukkan. Misalnya dia orang Jawa, dia masukkan bahasa-bahasa Jawa, misalnya seperti itu ya. Baik itu dari segi penyebutan tokoh, penyebutan suatu benda misalnya, dia menggunakan bahasa daerah, itu bisa, sangat bisa sekali. Itu ya, itu untuk dari segi bahasa. Kemudian untuk ekstrinsik yang dari segi latar belakang, nih latar belakang pengarang ya, meliputi pemahaman kita terhadap sejarah hidup pengarang dan juga sejarah hasil karangan yang ditulis pengarang sebelumnya.
Latar belakang pengarang berkaitan erat dengan cerita yang dihasilkan. Ide cerita atau tema muncul dari pengamatan dan perjalanan hidup pengarang. Latar belakang pengarang dapat dipahami melalui sejarah hidup pengarang. Selain itu, latar belakang pengarang juga berkaitan dengan karya-karya yang dihasilkannya. Ada sangkut pautnya ya. Latar belakang pengarang terdiri atas biografi pengarang, kondisi psikologis, ini kejiwaannya ya, biografi, riwayat hidupnya, latar belakang pendidikan, daerah asal, dan aliran sastra yang dianut. Seperti itu ya. Jadi latar belakang pengarang itu sangat menentukan sekali. Contohnya aja kita perbandingkan dari zaman ke zaman itu sangat berbeda sekali. Kenapa saya katakan sangat berbeda? Karena dari zaman ke zaman itu seseorang akan menciptakan atau mengarang sesuatu, ada yang lebih baru dan lebih unik lagi sesuai perkembangan zaman. Seperti itu ya. Nah, itu untuk latar belakang pengarang. Kemudian untuk nilai-nilainya. Baik, kita lihat lagi untuk nilai. Nah, ini ada banyak ya. Nah, nilai-nilai dalam cerpen. Yang pertama nilai moral. Ada berapa nilainya? Ada 6 ya di sini ya. Ada 6 nilai moral. Nilai kehidupan. Berkaitan dengan akhlak atau budi pekerti. Budi pekerti itu baik buruk. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, moral merupakan ajaran baik buruk yang diterima umum ya, mengenai perbuatan, sikap, dan kewajiban. Itu yang nilai moral ya. Tindakan manusia juga ya. Akhlak, budi pekerti, dan tindakan manusia. Nilai moral dapat diketahui dengan membaca cerpen. Nilai moral terdapat pada narasi ataupun dialog yang terkandung dalam cerpen tersebut. Itu ya. Dia terkandung baik dalam narasinya ataupun di dalam dialognya langsung, dialog antar tokoh. Gitu ya. Kita dapat mengambil nilai moralnya. Akhlak dan budi pekerti ya, nilai moral itu. Kemudian nilai sosial. Nilai kehidupan yang terkait dengan norma atau aturan dalam kehidupan bermasyarakat. Ini aturan-aturan nilai sosial di dalam masyarakat itu ya. Kehidupan masyarakat. Nilai sosial dalam cerpen dapat diketahui dengan membaca tindakan atau dialog tokoh, sama saja ya. Tindakan atau dialog tokohnya. Itu ya. Nilai sosial ini kehidupan bermasyarakat ya. Norma, aturan. Kemudian nilai budaya. Budaya nih. Berkaitan dengan kebiasaan atau tradisi yang berlaku dalam masyarakat. Misalnya di sini adat istiadat, nilai budaya ya, kesenian, kepercayaan, dan upacara adat. Itu ya. Itu untuk nilai budaya. Biasanya tergambarkan pada peristiwa atau narasi yang terdapat pada cerita. Ini peristiwa ya, digambarkan dalam suatu peristiwa. Kemudian nilai religius nih. Nilai religius ini termasuk dalam keyakinan ya. Berkaitan erat dengan Tuhan. Keyakinan ini dapat ditunjukkan melalui tindakan ataupun dialog tokoh. Dari tindakan bisa dilihat misalnya dalam dia melakukan peribadatan misalnya, atau dialog tokoh dia menggunakan bahasa-bahasa yang sangat erat kaitannya dengan agama ya dalam dialognya. Misalnya dalam dialog menyebutkan Masya Allah, itu kan religius kan, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, Masya Allah, itu otomatis itu adalah agama Islam, seperti itu ya.
Nilai religius dapat diketahui dengan menganalisis tindakan dan dialog tokoh. Sama saja ya. Kemudian nilai politik. Nilai politik ini berhubungan dengan pemerintahan dalam suatu daerah. Pemerintahannya. Keadaan pemerintahan di suatu daerah tertentu gitu ya, atau zaman tertentu. Berhubungan erat dengan latar pada cerpen. Nilai politik biasa ditampilkan sebagai pendukung latar waktu atau latar tempat cerpen. Nah, itu kata saya tadi. Tergantung keadaan zaman saat itu. Ya. Kemudian nilai kepahlawanan. Berhubungan dengan perjuangan dalam memperjuangkan sesuatu ya. Nilai kepahlawanan. Perjuangan ya untuk memperjuangkan sesuatu. Nilai ini dapat ditemukan pada cerpen bertema sejarah. Nah, ini sejarah masa lampau ya cerpennya. Baik. Itu untuk nilai-nilai ya. Nilai-nilai. Setelah ini adalah simpulan unsur-unsur pembangunan teks cerita pendek. Nah, ini untuk hubungannya. Jadi untuk pembelajaran ini, pertemuan kita pada hari ini kita cukupkan hanya sampai sini saja ya. Unsur-unsur pembangunan teks cerita pendek. Ingat, ada unsur ekstrinsik dan unsur intrinsik ya. Yang mana mereka berdua ini sangat ada bersangkut paut gitu ya. Sangkut pautnya ada. Pasti itu. Sekian dari saya. Mudah-mudahan bisa dipahami dari penjelasan ini. Kurang dan lebihnya atas segala kekurangannya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.